real daripada Kabupaten Muara Jambi tadi saya catat di angka 1,34 triliun ya. Jadi bahasanya tadi seperempat dari Kota Palembang. Dapat saya sampaikan itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Nah, kalau memang lebih bahasa sederhananya lebih lapang ya. Muara Jambi, Caknyo agak kecil jauh, tidak sampai harus cuma seperempat. Memang kabupaten kota itu kalau berbicara luas wilayah bisa dikatakan luas semua dibandingkan kota, sekalipun kota bicarakan sudah masuk ke PPAS 2027. Yang saya belum tergali, nggak apa-apa Pak ya? Ini rencananya kemungkinan kan tidak melampaui masa jabatan daripada bupati yang sekarang. Iya, 3 tahun lagi Pak. Nah, berarti sisa waktu tersedia kalau berbicara 2027 tinggal 3 tahun. Ya. Kalau 3 tahun dibagi 200, hasilnya tidak ketemu 40. Ya, karena 40 itu dibagi 5. Baru 40. Kalau dibagi 3 itu sekitar 70. 68 atau 67. Kalau dibikin 5, rasanya hanya pada saat kondisi PET kemarin yang diperbolehkan. Jadi pemulihan ekonomi dampak adanya bencana COVID, maka kepala daerah diberi kelonggaran tenor terhadap masa cicilan pinjaman itu dapat melampaui periode jabatan kepala daerah. Kalau kondisi kebencanaan, kalau tidak kondisi kebencanaan, kembali lagi ke aturan yang semula. Nah, yang bisa melampaui itulah kerjasama KPBU. Jadi pembangunannya kayak karena termasuklah dia di dalam situ. Dia yang bangun, dia yang operasi dan memeliharanya itu bayar selama periode operasi. Dan periode operasi itu kalau KPBU bisa lebih dari 5 tahun. Ya. Nah, kalau pinjaman kadang-kadang kita terbentur dengan tenor tadi. Yang kedua, saya tidak tahu 1,34 itu PAD-nya berapa? 98 tahun ini Pak. 98. Yang tercapai ya? Iya. Tercapai 98. Iya, tercapai. Nah, tetapi PAD 9,8 itu kadang-kadang dia dibentuk dari penerimaan yang tidak dapat lagi digabungkan karena aturannya harus dikembalikan sebagai jasa pelaksanaan pelayanan daripada perangkat daerah pelaksananya seperti rumah sakit. Ya, 98 itu rumah sakit misalnya. Dapatlah duit di rumah sakit itu 20 miliar. Ya berarti balik lagi. Duit itu ke rumah sakit karena polanya pasti sudah BLOD. Ya. Dan yang lain-lain ada restribusi yang bersifat kadang-kadang mandar Pak. Ya. Saya tidak ngomong restribusi pajak lah ya, pajak. Pajak itu kita dapat option. Option itu minimal 10% harus 10% ya. Ya, tentunya Pak ya. 10% harus dikembalikan ke infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian kita dapat pajak penerangan jalan dari PLN. Itu harus dikembalikan lagi minimal 50% ya kepada PPJ. pelaksanaan urusan PJU penerangan jalan umum. Nah, jadi angka itu harus direduksi dulu dengan mandat-mandat atas penerimaan untuk dikembalikan lagi. Nah, sekarang kita menggali ini masalah administrasi ini ya, pinjaman itu ada 3 syarat ya, administrasi, kemudian syarat keuangan, kemudian syarat kelayakan proyek ya. Nah, ini syarat keuangan ya Pak. Jadi kemampuan keuangan itu kadang-kadang jangan kita lihat
formula yang saklek ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang tahu persis itu gitu, Pak. Yang tahu persis. Misalnya kayak gini. Dikatakan Kota Palembang ini mempunyai kualifikasi kemampuan keuangan daerah tinggi karena gara-gara setelah masuk formula kemampuan keuangan daerah kita mempunyai ruang fiskal yang belum ditentukan peruntukannya itu 500 miliar. Nah, ngurusi Palembang ini tidak selesai. Sama kayak tadi 50 miliar ngurusi infrastruktur di Muara Jambi tidak selesai. Nah, jadi akhirnya yang sudah dikeluarkan sekian belas tahun yang lalu itu tidak relevan lagi, Pak. Kalau itu menjadi ukuran kelayakan kita, mungkin sekian belas tahun yang lalu itu masih relevan. Kalau sekarang tidak. Kita ngaku kayu zaman dulu gaji 10 juta. Mungkin 20 tahun yang lagi 10 juta itu bukan lagi kayu, miskin. Ya kan? Nah, jadi hal-hal demikian sering kami menjadikan juga pertimbangan. Yang berikutnya, kalau PAD di ruang kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan itu rasanya tidak terlalu kuat, kita juga transfer yang paling anginnya sudah bagus adalah semenjak diberlakukannya option PKB BPNKB. Karena duitnya masuk tiap hari, Pak. Tetapi dana transfer lain yang bersifat DBH dari provinsi saat ini memang tidak ada yang namanya pengalihan. Kita pasti ditetapkan alokasinya sesuai ketentuan. Tapi penyalurannya sekarang ini saya nggak tahu kalau di Jambi. Kalau di kita agak-agak kiri-kiri setep gitu kan. Ya. Nah, kurang bayar kita dari provinsi juga catatannya banyak. Dibayarnya kapan juga tidak ada yang bisa memberikan janji atau kepastian. Ini juga tantangan bagi kami untuk melakukan langkah jangka panjang. Ya. Dan yang berikutnya dana transfer pusat. Dana transfer pusat ini ada dua, bersifat transfer umum, bersifat transfer khusus. Untuk transfer khusus yang kita dapatkan sekarang ini kan cuma DAK non fisik, Pak. DAK non fisik ini sudah mempunyai NMAX semua atau ditentukan peruntukannya, dana BOS, dana sertifikasi guru, dana operasional kesehatan ke puskesmas. Jadi dana bersifat khusus non fisik tadi selesai. Kita cuma sebagai penyaluran dan administrasi terhadap transfer dan non fisik tersebut. Duitnya langsung ke guru, duitnya langsung ke sekolah, duitnya langsung ke puskesmas tanpa ada transfer ke kas daerah dulu. Nah, dana alokasi umum DAU ini semenjak ada P3K Cap Palembang ini, Pak, kita dapat DAU itu 1,3. Tapi belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan ASN, PNS dan P3K itu 1,3 juga. Habis, Pak. Ya. Kalau DAU itu dulu untuk bayar gaji PNS, mereka masih ada sisa. Kalau saya katakan di Palembang habis. Informasi di beberapa kabupaten malah tidak cukup untuk bayar ASN, termasuklah di dalamnya P3K. Ya, itulah kita lihat berita-berita itu, Pak, ya. Nah, itu alokasi umum, Pak. Alokasi umum lainnya, ya itu sudah NMAX semua. Di Palembang ada dana kelurahan yang tinggal kita programkan sesuai ketentuan dan dilaksanakan oleh kelurahan. Nah, dana DBH itu transfer umum juga dari pusat. Kebetulan saat ini terjadi koreksi kurang kebijakannya. Nah, ini jadi tantangan. Sampai sekarang banyak
wacana-wacana, tetapi tidak ada satupun yang dapat memberikan gambaran pasti sebelum APBN 2027 itu katanya Sahkan. disahkan. Yo, baru katanya kaget, yo ada rencana kurang bayar, tentang guyur dan segala macam, dan bagaimana kebijakan transfer keuangan daerah 2027 semuanya baru masih menunggu kepastian di undang-undang APBN. Nah, kalau melihat kondisi sekarang Pak, bahasa saya sering berdiskusi sama pimpinan